Bayangkan ini, Anda bangun pagi, mengukur gula darah, dan hasilnya masih tinggi. Padahal Anda merasa sudah makan sehat, menghindari makanan manis, dan memperbanyak sayur. Tapi bagaimana jika ternyata ada beberapa sayuran yang justru memperburuk kondisi Anda secara diam-diam? Banyak penderita diabetes tidak menyadari bahwa tidak semua sayuran itu aman, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk tertentu. Dan salah satu sayuran yang sering membuat banyak orang tertipu adalah bit rebus. Sebelum kita masuk ke penjelasan lengkap, kami ingin mengajak Anda untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang juga. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten bermanfaat untuk membantu mengendalikan diabetes secara alami dan cerdas. Terima kasih. Sekarang mari kita bahas kenapa bit rebus masuk ke dalam daftar sayuran terburuk untuk penderita diabetes. Secara alami, bit memang sangat bergizi. Ia kaya akan antioksidan, vitamin C, folat, serta senyawa antiinflamasi seperti beta-sianin, pigmen merah yang memberi warna khas pada bit. Tidak sedikit orang menyebut bit sebagai superfood karena manfaatnya bagi kesehatan jantung dan sistem imun. Tapi bagi penderita diabetes, ceritanya bisa sangat berbeda, terutama saat bit dikonsumsi dalam bentuk rebus. Kenapa? Karena proses perebusan mengubah struktur karbohidrat kompleks dalam bit menjadi gula sederhana. Hasilnya, ketika Anda memakan bit rebus, tubuh menyerap gulanya jauh lebih cepat. Satu porsi kecil bit rebus bisa mengandung lebih dari 9 gram gula alami, dan itu cukup untuk menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah dalam waktu singkat. Ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes tipe 2 atau orang yang sedang berjuang mengendalikan resistensi insulin. Yang lebih mengejutkan lagi, indeks glikemik (GI) dari bit rebus meningkat secara signifikan dibandingkan bit mentah. GI yang tinggi berarti makanan tersebut lebih cepat menaikkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Jadi meskipun Anda merasa sedang makan sayuran sehat, sebenarnya Anda mungkin sedang menciptakan lonjakan glukosa tanpa sadar. Terutama bila bit dikombinasikan dengan nasi, roti, atau makanan berkarbohidrat lainnya. Banyak orang juga menambahkan bit rebus ke dalam jus pagi mereka, mengira itu cara sehat untuk detox. Namun, mengonsumsi bit dalam bentuk jus tanpa serat justru membuat gula alami di dalamnya lebih mudah diserap, menyebabkan lonjakan yang lebih tajam dan cepat. Apa solusi terbaik? Bila Anda menyukai rasa manis alami dari bit, lebih baik konsumsi dalam bentuk mentah dan dalam jumlah kecil. Anda bisa memarutnya sebagai topping salad dan menambahkan sedikit minyak zaitun dan cuka apel. Kombinasi ini membantu menurunkan respon glikemik dan menjaga kestabilan gula darah. Dan tentu saja, hindari memasaknya terlalu lama atau mengombinasikannya dengan makanan tinggi karbohidrat lain. Kesimpulannya, meskipun bit rebus terlihat polos dan sehat, ia bisa menjadi jebakan berbahaya bagi penderita diabetes. Tetap waspada, karena kunci keberhasilan dalam mengelola diabetes bukan hanya soal menghindari gula, tetapi juga memahami bagaimana tubuh merespon setiap jenis makanan, bahkan yang kita anggap sehat sekalipun. Jagung seringkali hadir di meja makan kita dalam berbagai bentuk, direbus, dibakar, dijadikan sup, bahkan sebagai camilan ringan. Rasanya manis, warnanya cerah, dan tampak sangat alami. Tapi justru karena terlihat begitu sehat dan tidak berbahaya, banyak penderita diabetes tidak menyadari bahwa jagung bisa menjadi salah satu penyebab utama lonjakan gula darah mereka. Mari kita lihat lebih dekat mengapa jagung masuk ke dalam daftar makanan yang harus diwaspadai oleh penderita diabetes. Pertama, penting untuk memahami bahwa jagung adalah sumber karbohidrat tinggi yang cepat dicerna. Meskipun berasal dari tanaman dan sering disebut sebagai sayuran, jagung sebenarnya lebih mirip dengan biji-bijian olahan dalam cara tubuh memprosesnya. Dalam satu porsi jagung rebus, sekitar setengah tongkol, Anda bisa mendapatkan hingga 20 gram karbohidrat. Dan sebagian besar dari itu adalah gula alami dan pati. Apa akibatnya? Gula darah bisa meningkat dengan cepat,
terutama bila dikonsumsi dalam jumlah besar atau tanpa disertai protein dan serat yang cukup. Bahkan, jagung manis yang terlihat alami memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang berarti ia bisa dengan cepat meningkatkan kadar glukosa darah setelah dikonsumsi. Selain itu, ada kebiasaan umum yang memperburuk situasi, menggabungkan jagung dengan nasi atau mie. Ini sering terjadi dalam menu makanan khas Asia Tenggara. Sayangnya, kombinasi ini menciptakan bom karbohidrat yang sangat tidak ramah bagi penderita diabetes. Dan tak kalah penting, banyak orang menganggap popcorn sebagai camilan sehat. Tapi jika popcorn dimasak dengan mentega, gula, atau perasa tambahan, seperti yang umum dijual di bioskop atau toko, maka efeknya pada gula darah bisa sangat merugikan. Lalu, apakah jagung harus dihindari sepenuhnya? Tidak juga. Jika Anda ingin tetap mengonsumsinya, sebaiknya pilih jagung muda dalam jumlah kecil, kombinasikan dengan makanan tinggi serat atau protein, seperti dada ayam rebus atau tahu, dan hindari memakannya bersamaan dengan nasi putih atau mie. Selain itu, perhatikan bagaimana tubuh Anda merespon setelah makan jagung. Ini sangat penting bagi penderita diabetes untuk memantau dengan alat pengukur glukosa. Kesimpulannya, jagung adalah makanan yang tampak tidak bersalah, namun dapat menjadi ancaman tersembunyi bagi kestabilan gula darah. Penderita diabetes harus bijak dalam memilih cara penyajian dan porsinya. Makanan sehat bukan hanya tentang asal-usulnya, tapi juga tentang bagaimana tubuh kita merespons makanan itu secara metabolik. Jagung memang lezat, tapi jika Anda ingin menjaga kadar gula tetap stabil, kewaspadaan adalah kunci utama. Kacang polong sering dianggap sebagai makanan sehat. Bentuknya kecil, warnanya hijau segar, dan sering kita temukan dalam sup, nasi goreng, salad, atau bahkan dijadikan campuran sayuran beku. Namun, untuk penderita diabetes, kacang polong bisa menjadi jebakan yang tak terlihat. Mengapa makanan sekecil ini bisa menjadi masalah? Pertama, meskipun tergolong sayuran, kacang polong memiliki kandungan pati yang tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa karbohidrat dalam kacang polong akan diubah menjadi glukosa dengan cukup cepat setelah dikonsumsi. Satu mangkuk kecil kacang polong bisa mengandung sekitar 20 hingga 25 gram karbohidrat, angka yang cukup tinggi untuk makanan berukuran kecil. Masalahnya, sebagian besar orang menganggap kacang polong aman dikonsumsi dalam jumlah besar. Karena bentuknya kecil dan rasanya ringan, orang sering menambahkan lebih dari 1 sendok dalam makanan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menambahkan dosis karbohidrat tersembunyi ke dalam menu mereka. Apalagi jika dikombinasikan dengan nasi putih atau kentang, efeknya pada lonjakan gula darah bisa semakin parah. Selain itu, kacang polong memiliki indeks glikemik sedang, yang artinya bisa menyebabkan peningkatan glukosa darah yang cukup cepat, tergantung bagaimana disiapkan dan apa yang dikonsumsikan bersamaan dengannya. Banyak penderita diabetes juga mengonsumsi kacang polong dalam bentuk makanan kalengan atau beku yang sudah ditambahkan garam atau bahan pengawet. Ini tidak hanya berdampak pada kadar gula darah, tetapi juga pada kesehatan ginjal dan tekanan darah, yang menjadi perhatian utama bagi penderita diabetes. Lalu bagaimana sebaiknya? Apakah harus dihindari sepenuhnya? Tidak harus. Namun, jika Anda penderita diabetes, kacang polong sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sangat terbatas dan selalu dikombinasikan dengan sumber protein seperti telur rebus atau ayam tanpa kulit. Hindari mengonsumsinya bersama sumber karbohidrat lain dan lebih baik memilih sayuran hijau rendah pati seperti bayam, brokoli, atau timun sebagai alternatif harian. Kesimpulannya, kacang polong terlihat sederhana dan sehat. Namun untuk penderita diabetes, makanan ini bisa menjadi penyebab naiknya gula darah yang tidak terduga. Mengetahui kandungan karbohidrat dalam setiap bahan makanan adalah langkah penting untuk menjaga kestabilan gula dan kesehatan jangka panjang. Tidak ada yang menyangka bahwa kentang, makanan pokok di banyak rumah tangga, justru menempati peringkat pertama sebagai sayuran yang paling berbahaya untuk penderita diabetes. Rasanya yang netral, mudah dimasak, dan teksturnya yang lembut membuat kentang sangat disukai.
baik itu digoreng, direbus, dipanggang, maupun dihaluskan, kentang hadir hampir di setiap meja makan. Namun di balik kepopulerannya, kentang menyimpan potensi besar untuk menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Mari kita pahami alasannya. Kentang merupakan sumber karbohidrat kompleks yang kaya akan pati, yang sangat cepat diubah menjadi glukosa di dalam tubuh. Faktanya, kentang memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, terutama jika dimasak dengan cara direbus, dipanggang, atau digoreng. Ini berarti setelah Anda makan kentang, gula darah akan melonjak dengan cepat, hampir setara dengan makan sepotong roti putih atau bahkan permen. Banyak penderita diabetes mengira bahwa selama kentang tidak digoreng, maka aman. Sayangnya, meskipun direbus atau dipanggang tanpa minyak, kentang tetap memicu lonjakan glukosa yang tinggi karena kandungan patinya tidak berubah. Bahkan kentang tumbuk, mashed potato, yang sering dianggap lembut untuk lambung, justru sangat cepat dicerna dan diserap sebagai gula. Lebih berbahaya lagi jika kentang dikonsumsi bersamaan dengan nasi, roti, atau makanan berkarbohidrat tinggi lainnya. Kombinasi ini mempercepat proses glikemik dan bisa membuat kadar gula darah melonjak ke level yang sangat sulit dikontrol, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Alternatif yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk mengurangi konsumsi kentang seminimal mungkin, atau lebih baik menggantinya dengan sayuran rendah pati seperti brokoli, kol, buncis, atau terong. Bahkan jika Anda sangat menyukai kentang, konsumsi harus dibatasi dalam jumlah kecil dan selalu dikombinasikan dengan protein dan serat agar efek terhadap gula darah dapat ditekan. Kesimpulannya, meskipun kentang tampak tidak bersalah, ini adalah jebakan manis yang bisa merusak kestabilan gula darah Anda. Jangan biarkan bentuknya yang sederhana menipu Anda. Bagi penderita diabetes, kentang adalah sayuran nomor 1 yang harus dihindari dengan segala cara. Setelah kita membahas 4 sayuran yang ternyata berbahaya bagi penderita diabetes, satu hal menjadi sangat jelas. Tidak semua yang terlihat sehat benar-benar aman untuk tubuh Anda. Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa semua sayuran itu baik, tapi kenyataannya, beberapa dari mereka bisa menjadi penyebab utama lonjakan gula darah yang diam-diam merusak kesehatan kita setiap hari. Mulai dari beternak kebiasaan makan yang lebih bijak, hingga mengenali jenis makanan yang memperburuk kondisi, semua adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar bagi pengendalian diabetes Anda. Jangan sampai karena ketidaktahuan, Anda terus mengonsumsi makanan yang justru menghambat kemajuan Anda. Ingat, pengelolaan diabetes bukan hanya soal menghindari gula, tetapi soal memahami apa yang terjadi dalam tubuh setelah kita makan. Apa yang Anda anggap netral bisa saja memicu lonjakan glukosa. Apa yang terlihat alami bisa jadi menyembunyikan efek yang berbahaya. Namun jangan khawatir, kabar baiknya adalah Anda memiliki kendali penuh atas apa yang masuk ke tubuh Anda. Mulai hari ini, Anda bisa membuat pilihan yang lebih cerdas, lebih terarah, dan lebih aman. Gantilah sayuran yang berisiko tinggi dengan pilihan yang rendah, indeks glikemik, dan kaya serat. Tubuh Anda akan berterima kasih dan kadar gula darah Anda pun akan lebih stabil. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang juga, karena di sini kami selalu hadir dengan konten informatif yang dirancang khusus untuk membantu Anda hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih terkendali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, tetap disiplin, dan ingat, kesehatan adalah aset terbesar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.